Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah algoritma pemrograman 2. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul aplikasi manajemen dan tracking kegiatan freelance. Yang beranggota saya Putih Afifah Fairuzana. Saya Muhammad Ilham Said. Aplikasi ini kami buat menggunakan pemrograman Golang dan dijalankan berbasis terminal. Yang pertama kita menjelaskan latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari aplikasi manajemen dan tracking kegiatan freelance yaitu banyak freelance yang menangani beberapa proyek dan pengelolaan yang masih manual dan kurang efektif. Tujuannya yaitu untuk mencatat proyek freelance secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, untuk memudahkan pemantauan perkembangan proyek berdasarkan status yang sedang dikerjakan, selesai, dan pending. Yang ketiga, menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama proyek atau nama klien menggunakan sequential dan binary search. Yang keempat, yaitu mengurutkan proyek berdasarkan deadline dan jumlah pembayaran menggunakan selection sort dan insertion sort. Yang terakhir, yaitu menyediakan laporan proyek dalam bentuk tabel atau ringkasan yang mudah dibaca. Deskripsi aplikasinya yaitu yang pertama, aplikasi ini berbasis Golang. Yang kedua, input data proyeknya yaitu nama proyek, nama klien, deadline, dan status pengerjaan. Yang ketiga, operasi tambah, ubah, hapus, dan tampilkan daftar proyek. Yang keempat, update status proyek sedang dikerjakan atau selesai dan atau pending. Yang kelima, pencarian proyek berdasarkan nama proyek atau nama klien menggunakan sequential dan binary search. Yang keenam, pengurutan proyek berdasarkan deadline dan jumlah bayaran menggunakan selection sort dan insertion sort. Dan yang terakhir yaitu tampilan laporan proyek dalam format ringkasan atau tabel, pisahkan proyek selesai dan yang masih berjalan. Fitur aplikasinya yaitu untuk menambah, mengedit, dan menghapus data proyek, memperbarui status proyek secara dinamis, pencarian proyek berdasarkan nama proyek atau nama klien menggunakan sequential search dan binary search. Yang keempat, pengurutan proyek berdasarkan deadline dengan selection sort dan jumlah bayaran dengan insertion sort. Dan yang terakhir yaitu untuk menampilkan laporan proyek berupa ringkasan atau tabel dengan pemisahan antara proyek yang sudah selesai dan yang masih berjalan. Yang keempat, ya, teori dan materi yang digunakan. Teori yang pertama yaitu struktur data dasar, yaitu digunakan untuk menyimpan dan mengolah data proyek seperti array atau slash untuk daftar proyeknya. Yang kedua, algoritma, menggunakan algoritma sequential search dan binary search untuk pencarian proyek, dan selection sort dan insertion sort untuk pengurutan deadline dan bayaran. Yang ketiga, logika untuk percabangan dan perulangan untuk pemrosesan data dan laporan proyek. Yang keempat, parsing tanggal menggunakan time parse untuk validasi format berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Yang terakhir yaitu input handling menggunakan FNT scale dan direncanakan peningkatan dengan Behavior New Reader. Oke, untuk tampilan menu program, yang pertama ada tambah proyek, kedua lihat semua proyek, ketiga ubah status proyek, dan keempat hapus proyek, kelima tampilkan laporan, dan terakhir keluar. 6 keluar. Untuk tantangan dan solusi, parsing tanggal, ada tantangan format input tidak standar, solusi gunakan format konsisten, validasi ke depan. Yang kedua, fungsi tidak terpakai, ada tantangan kode membingungkan, dan solusinya hapus fungsi yang tidak digunakan. Yang ketiga, sorting data, tantangannya Go tidak mempunyai sorting fleksibel. Untuk solusinya manual sorting, selection, and insertion sort. Keempat, input bertipe data beragam, tantangannya FMT scan tidak fleksibel, solusinya gunakan Behavior New Reader dan trim space.
Untuk kelima, perpisahan proyek dalam laporan. Tantangannya laporan tidak berstruktur, solusinya buat fungsi tampilan laporan. Dan terakhir, menu pencarian belum ada. Tantangannya fitur belum terakses dan solusinya tambah menu pencarian di aplikasi. Kesimpulan presentasi ini, aplikasi ini berhasil membantu freelance dalam mencatat dan memantau proyek secara teratur. Fitur seperti pencarian, pengurutan, dan laporan proyek jalan dengan baik. Meskipun masih sederhana, aplikasinya mudah dikembangkan lebih lanjut dan cukup efektif untuk kebutuhan dasar manajemen proyek freelance. Ini untuk pembagian job desk-nya. Terima kasih, dan selanjutnya kami akan menampilkan aplikasi yang akan berjalan secara langsung dari terminal. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi berbasis terminal yang saya buat dan teman saya menggunakan bahasa Golang, yang berjudul Aplikasi Manajemen dan Tracking Kegiatan Freelance. Aplikasi ini dirancang untuk membantu para freelancer dalam mengolah proyek-proyek mereka secara efisien, baik dari segi jadwal, bayaran, maupun status pengerjaan. Oke, langsung aja ke codingannya. Yang pertama, tipe proyek. Program ini menggunakan struktur proyek untuk mempresentasikan setiap proyek dalam atribut. Di dalamnya ada ID, nama, klien, deadline, bayaran, dan status. Oke, yang kedua, tambah proyek. Tambah proyek itu bisa pengguna dapat memasukkan proyek baru beserta informasi seperti, berarti kita bisa menambahkan pengguna baru untuk menambahkan proyek. Kok proyek sih? Kok proyek sih? Oke, yang kedua, tambah proyek. Pengguna dapat memasukkan proyek baru beserta informasi seperti ID, nama, klien, deadline, bayaran, dan status. Selanjutnya, untuk update status, memungkinkan pengguna ini untuk memperbarui status proyek menjadi pending, sedang dikerjakan, atau selesai. Ya, oke. Ke selanjutnya, hapus proyek. Untuk ini, untuk menghapus proyek berdasarkan ID-nya, ID penggunanya, pokoknya ini untuk menghapus ID penggunanya. Misal ada kesalahan atau salah dalam memasukkan ini bisa untuk menghapus. Selanjutnya yaitu planner search untuk mencari proyek berdasarkan nama proyek atau nama klien. Berguna ketika pengguna ingin mencari proyek tertentu tanpa harus menelusuri seluruh daftar secara manual. Yang selanjutnya yaitu search and sort.
selanjutnya yaitu selection sort. Untuk mengurutkan proyek berdasarkan deadline dari yang terdekat ke terjauh, yaitu menggunakan algoritma selection sort. Yang selanjutnya insertion sort. Itu mengurutkan proyek berdasarkan jumlah bayaran dari yang tertinggi sampai yang rendah. Selanjutnya tampilan proyek itu menampilkan proyeknya akan berjalan dan selesai, mencetak proyek. Nah, ini mainnya. Oke, selanjutnya kami akan menjalankan aplikasi yang telah kami buat dengan beberapa fitur yang ada. Oke, langsung aja ke ketik 1. Nama proyek, desain. Nama klien Ilham. Untuk deadline 2025 bulan 10 tanggal 22. Statusnya dikerjakan. Bayarannya 50.000. Yang kedua kita tambahkan proyek lagi, nama proyeknya logo, terus nama kliennya Putri, deadline-nya 2025 bulan 08 tanggal 15. Statusnya Selesai. Harganya 2. Nah, yang kedua kita tampilkan lihat semua proyeknya. Ini yang pertama desain Ilham, deadline-nya 2024 tanggal 22 bulan 10, bayarannya 50.000, statusnya dikerjakan. Yang kedua logo, nama kliennya Putih, deadline-nya 2025 bulan 8 tanggal 15 dengan bayaran 100.000, statusnya selesai. Terus kalau misal kita mau mengubah status proyeknya, nomor 2 nomor 3, edit proyeknya tanggal 2, status barunya dikerjakan. Ini status berhasil diperbarui. Terus misal kalau kita mau hapus proyeknya, satu. Nah, terus yang terakhir kita menampilkan laporannya. Ini jadi karena tadi kita yang pertama menghapus edit proyek yang akan dihapus, yaitu nomor 1 kan. Berarti yang nomor 1 udah hapus, sisa yang nomor 2, edit kedua. Terus yang terakhir selesai. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.